Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan kajian atau sharing kita. Tidak terasa kita berada di penghujung bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita dan serangkaian ibadah-ibadah kita yang lain semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan melihat ya, apakah puasa kita itu berhasil gitu. Jadi kita akan mengetes puasa kita di bulan ini apakah berhasil atau tidak ya. Karena indikator keberhasilan kita itu puasa itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Yang pertama tentang tujuan kita berpuasa. Sebenarnya kita berpuasa itu tujuannya untuk apa ya? Tujuan kita berpuasa itu adalah supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surat 2 Surat Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi rekan-rekan sekalian, tujuan kita berpuasa itu sekali lagi adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lah, bertakwa itu apa gitu ya? Al-Quran juga menyebutkan bentuk konkret dari bertakwa itu ya, yaitu yang pertama adalah membelanjakan harta kita di jalan Allah, yang kedua mampu menahan marah, dan yang ketiga, mampu atau bisa memaafkan kesalahan orang. Ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yakni surat 3, surat Ali Imran, ayat 134 berikut ini. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi yang pertama adalah membelanjakan harta kita di jalan Allah, baik ketika saat lapang maupun ketika sempit. Jadi membelanjakan harta di jalan Allah itu maksudnya adalah membelanjakan harta kita itu untuk kebaikan gitu, untuk sesuatu yang bermanfaat, yang menguntungkan, baik bagi kita maupun bagi orang-orang terdekat kita, bagi keluarga, orang lain, dan seterusnya. Lawan dari membelanjakan harta di jalan Allah itu adalah kikir atau bakhil atau pelit. Apa itu kikir, bakhil, atau pelit itu? Yaitu sudah tahu, sudah jelas bahwa itu adalah kebutuhan ya, dan dia punya uangnya gitu, tetapi dia tidak membelanjakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ya. Rekan-rekan sekalian, kehidupan ini juga amanah dari Allah yang penting untuk kita pelihara gitu. Jangan sampai sudah jelas itu kebutuhan tetapi kita tidak belanja gitu, tidak membelanjakan harta kita. Orang yang diselamatkan oleh Allah dari sifat bakhilnya atau pelitnya itu adalah orang yang beruntung atau orang yang menang, kata Al-Quran. Itu diceritakan dalam surat 59, surat Al-Hasyr ayat 9 berikut ini. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua adalah bisa menahan marah. Jadi indikator orang yang puasanya berhasil ya,
menurut surat 3 ayat 134 ini adalah orang yang bisa menahan marah gitu. Bukan orang yang nggak bisa marah, bukan. Orang yang sebenarnya dia marah ya. Marah itu ya manusiawi ya, wajar ya. Orang marah itu manusiawi. Tetapi orang yang wal kadhiminal ghaidz ini adalah orang yang mampu mengontrol amarahnya. Ya. Karena rekan-rekan sekalian, menurut penelitian, marah yang berlebihan itu berdampak gitu. Yang pertama bagi kesehatan mental. Marah yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Yang kedua berdampak pada kesehatan fisik. Marah yang berlebihan dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan fisik seperti tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga berdampak pada hubungan sosial. Marah yang tidak terkendali dapat mempengaruhi hubungan sosial dengan orang lain dan dapat menyebabkan konflik yang merusak. Dan yang keempat, marah yang berlebihan itu berdampak pada produktivitas. Marah yang berkepanjangan dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja karena sulit berkonsentrasi dan fokus pada tugas yang ada. Maka kita juga perlu untuk mengetahui dampak sebaliknya. Ya, sebaliknya marah itu apa? Ya tenang, damai, riang, bahagia, gitu ya. Penelitian juga menunjukkan rekan-rekan sekalian manfaat dari tenang, damai, santai, riang, bahagia itu. Yaitu yang pertama, menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Santai, tenang, damai, dan bahagia dapat membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Emosi positif dapat membantu meningkatkan kesehatan mental, termasuk meningkatkan kepercayaan diri dan membantu mengurangi resiko depresi. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Ketika merasa tenang dan santai, tekanan darah dapat menurun, sehingga dapat membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Emosi positif dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, sehingga dapat meningkatkan energi dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan hubungan sosial. Saat merasa senang, gembira, riang, dan bahagia, seseorang cenderung lebih ramah dan mudah bergaul dengan orang lain, sehingga dapat meningkatkan hubungan sosial. Yang ketiga, indikator orang bertakwa. Menurut surat Ali Imran ayat 134 tadi adalah bisa atau mampu memaafkan kesalahan orang. Penelitian ilmiah juga menunjukkan bahwa orang yang bisa memaafkan itu, yang pertama, bisa menurunkan tingkat stresnya. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga, menurunkan resiko depresi dan kecemasan. Yang keempat, meningkatkan hubungan sosial. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan fisik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Selamat berlebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.